Balik lagi sama kita. Nah, hari ini kita lagi di chatroom, namanya juga chatroom ya, kafe di dekat komplek karena kita nggak mau nyusahin orang terus lah ya. Yoi dong. Nggak mau nyusahin orang terus lah ya. Gue tau lah maksudnya. Sebelumnya nyusahin orang. Iya. Nah, mumpung kita lagi di chatroom nih, kita chat aja gitu ya di room Iya, ini gitu. kita ngobrol santuy lah. Dan juga kita kedatangan apa ya, temen Temen ngobrol. lah ya. Kita juga lagi liburan nih. Teman, rekan bisnis, sahabat. Langsung aja kita perkenalan. Kok kenalin diri? Halo, nama gue Yofi dan gue tinggalnya agak jauh deket sama. Nama gue Yofi, jadi gue kuliah di THB dan gue baru ditetapkan setengah lulus dari perjalanan kuliah gue. Dan Tapi udah lulus sebenarnya ya. sebenarnya udah, tapi harus ada prosedur yang harus gue selesain dulu. Oke. Kayak jurnal, foto-foto dan banyak lainnya yang harus. Atau harus bayar uang kuliah misalnya. Bisa jadi. Kayaknya lebih cepat kayak gitu ya. Ada duit lebih cepet dulu. Oke. Terus status gimana? Status. Janda, duda. Lebih ke janda sih. Bolong. Maksudnya kangen paru. Banyak rokok. Bolong. Kenapa banyak merokok terus bolong-bolong? Ya gitu, maksudnya janda kan suka ngerokok terus bolong paru-parunya. Oh iya. Nanti lah ya, udah nggak usah lanjutin lagi nih. Maksudnya jebol gitu ya. Bolong. Jebol. Lebih ke bolong. Jadi gini yo, hari ini kita mau bahas soal kita tuh banyak lagi di namanya quarter life crisis, itu buat anak muda, itu buat lu juga. Udah pasti lah viewer kita insecure lah, makanya nonton kita, konten kita gitu. Nah dia tuh kedepannya mau jadi apa? Khususnya kan buat lu nih baru kuliah nih, baru lulus gitu. Iya. Baru lulus teh orang ada yang orang kepaksa nih kuliah suruh orang tua. Gue lulus juga gue nggak passion nih di bidang kuliah gue. Nah emang lu passion? Saya tanya. Ngambil jurusan apa sih? Gue manajemen bisnis. Passion. Manajemen bisnis. Oke. Menunjang seenggaknya ya. Ya, menuju ke sana. Sebelumnya sih gue udah ngambil kayak dulu di Binbak, di Minabakti 3 tuh sempet kayak ada tes minat bakat. Nah, gue tadinya pengen ngambil jurusan bagian kayak masak-masak gitu, perhotelan. And high gitu. Ya, semacam gitu. Terus pas ditanya sama yang bagian tesnya, kamu kenapa milih masak? Cuma pengen ikut-ikutan temen ya? Nah, di situ gue kayak baru pikirin, oh ya kayaknya gue ikutan temen nih. Oh ya. Oke. So gue mau. Nah, terus tapi lu mau gitu ya? Mau ikut-ikutan. Ikut-ikutan mau jadi. Nah, udah gitu. Sedih gue bisa lanjut, gue sedih sih. Nah, yang pertama gue tes itu ternyata gue bidangnya itu lebih ke marketing sama bisnis. Oke. Yang kedua, entertain. Nah, gue milih masuk ITHB juga karena faktor tes minat bakat tersebut gitu. Oh. Iya. Emang udah pengarahannya ke situ ya? Iya, terus orang tua juga bilang mau ngambilnya bener mau bidang masak. Gue mikir lagi kan, Iya. sebenarnya gue punya bakat gak sih? Menuju ke sana gitu. Ternyata emang cuma ikut-ikut hari ini. Mau gue. Nah gini lah, Iya. kita persingkat. Nah pokoknya kita tuh di zaman-zaman, karena gue juga kuliah nggak bentar. Iya. Wah gue demen banget kuliah, karena 6 tahun gue lulus. Selamat dong. Iya, makasih. Berarti bakat lu kuliah ya? Bakat gue kuliah. Kalau gue udah nemuin bakat gue yo. Iya, Kalau gue berarti- bakatnya kuliah. Seneng banget gue, parah. Nah gitu, midlife crisis ini namanya quarter life soalnya. Sorry, jadi 25 tahun itu kita lagi insecure lah soal masa depan. Nah gue mau tahu apa yang membedakan pertama nih ya. Kenapa lu ngambil kuliah instead of lu usaha gitu atau apapun lah, doing something that you are passion about it gitu. Nah itu gimana? Sebenarnya gue jujur gue insecure orangnya. Apalagi lihat dari lingkungan gue yang emang komunitasnya tuh banyak yang udah menuju tahap kesuksesan, ngerti nggak? Jadi kayak udah jadi mungkin dancer dan mungkin udah terkenal. Dancer Seperti sukses? itu. Dia lari sama ngomong. Maksudnya ya terkenal ada masuk Ya, TV oh, gitu iya, segala iya. macam. Oh komunitas lu udah Ada beberapa Iya, udah iya. kayak gitu. Terus Minder kayak- ada minder. Ada banget justru. Oh, jadi dorongan lingkungan itu membuat lu insecure gitu ya? Iya betul banget. Kadang ada ngerasa kayak gitu juga. Tapi kadang gue memotivasi diri gue supaya ya udahlah gue jalanin aja. Tetap gitu aja. fokus gitu. Ya. Tapi kadang juga sempet down banget. Nah karena down itu banget, udah gimana? Coba gue pikir gue fokus aja ke kuliah dulu. Siapa tahu gue dapat sesuatu dari kuliah tersebut. Nah
ujungnya ternyata gue nemu passion gue itu bidang marketing Oke. dan termasuk digital marketing. Jadi gue suka banget, walaupun gue nggak ngerti apa itu kata digital, tapi gue cari tahu dan ternyata gue suka. Oke. Ya, Iya. agak dijatuhin terus ngebangun diri sendiri. Oke, iya. Maaf ya. Nah, kenapa sih lu sendiri kenapa milih kuliah gitu? Mm-mm. Sedangkan sorry kan gue tahu lu jualan juga gitu ya. Sengaja nyokap lu jualan gitu kan. Kenapa nggak maksudnya ngembangin lah atau kenapa lu milih kuliah gitu? Apakah kuliah di Indonesia menjamin buat lu? Menjamin nggak sih buat lu? Sebenarnya tergantung diri kitanya sendiri ya. Maksudnya kalau menjamin gak menjamin tergantung dari kitanya sendiri. Soalnya kenapa? Kalau misalkan gue lihat orang-orang yang menekuni, misalkan ngambil jurusan sama manajemen juga, tapi dia nggak aplikasiin di dalam hidupannya, sama aja dalam kata Iya, kutip benar sih. bohong banget sih. Maksudnya ya kalau gue udah belajar ya gue coba terapin dulu. Jadi gue bisa tahu mana yang efektif, yang bener-bener efektif, mana yang enggak, dan apa yang cocok buat gue, mana yang enggak. Jadi kuliah tersebut gue bisa tahu gitu. Makanya gue bilang tadi dari tes minat bakat tersebut gue pengen tahu apakah emang bener gue jatuhin di bisnis atau bukan. Terus selain itu juga gue pengen lebih belajar lagi tentang mengenai bisnis tersebut. Jadi seenggaknya gue bisa bantu orang tua gue juga, nanti mungkin bisa nggak usaha gue sendiri. Oke sih, udah oke banget sih. Tapi sebenarnya kalau kuliah sih menurut gue agak mahal, jatuhnya mahal banget nggak sih. Terkadang kalau misalkan dipaksa untuk kuliah juga, kadang kita cuma dapat misalkan dari kuliah nih, misalkan janjinya 3 jam, tapi kadang pas cuma ada yang sejam, ya nggak sih? Kadang Iya. ngerasa rugi di situ, tapi bayar kuliah udah mahal-mahal. Rasanya yang kayak gitu sih, yang gue nggak sukain tuh yang kayak gitu ya. Nah ini masalah insecure deh. Lu insecure nggak sih? Semua orang pasti punya insekuritas lah ya. Iya. Soal masa depannya. Nah lu sendiri ke viewer kita nih yang banyaknya mostly orang insecure, pengangguran juga, nggak punya kerjaan, Rebahan, sekarang juga lagi megang selimut. lagi melingas selimut mungkin. Bantal. Sorry itu saya. Oh gitu. Sekarang tapi kan udah Iya, kuliah. kan udah udah selimut. lulus. Ya. Udah lulus. Ya. Nah itu menurut lu gimana sih? Lu bukan menanggulangi ya, overcome insecure lu gimana sih? Sebenarnya gue sempat baca buku satu sih, judulnya Mindset. Nah di Mindset itu gue belajar tentang mindset tetap dan mindset yang mau berubah. Mindset tetap tuh, jadi misalkan nih orang lain bilang diri lu pintar, nah kita jadi ngerasa diri kita itu pintar dan menilai diri kita itu secara utuh kita tuh pintar. Namun jika kita menghadapi kegagalan, otomatis wah kayaknya gue emang apa bener gue pintar gitu ya, atau emang sebenarnya gue bodoh, ya langsung nyerah gitu, langsung Ragu down. gitu ya, Nah kalau misalkan dari mindset yang mau berubah itu, gue bisa ketahui bahwa karakter ini mau belajar gitu. Maksudnya dari misalkan dia gagal, dia nggak ngecap diri dia pintar sebelumnya, dan dia mau belajar atas kegagalan itu. Nah jadi yang gue pahamin sekarang betul-betul, walaupun gue sempet down banget dari insecure gue terhadap orang-orang sekeliling gue, tapi gue coba belajar pelan-pelan. Seenggaknya ada hal positif yang bisa gue ambil dari selama gue beradaptasi di lingkungan gue gitu sih. Jadi emang kita tuh hidup nggak bisa semau kita, ketika kita punya idealisme didukung sama literasi yang kita harus dapetin dari orang lain Iya, gitu. betul Which is salah satu contohnya adalah buku gitu ya. Iya. Itu penting banget buat anak muda gitu. Iya betul. Nah, setelah kuliah ini kan lu baru lulus nih. Ya. Setelah kuliah itu lu mau ngapain sih gitu? Apa mimpi lu? Apa kalau mau ngejar mimpi itu gitu? Sebenarnya gue pertama kali habis 1 hari setelah gue lulus kuliah, gue bener-bener bingung gitu ya. Maksudnya gue emang udah tahu mimpi gue apa, tapi gue bingung cara realisasi ini kayak gimana sebenarnya. Dan gue ngalamin kayak overthinking, apakah gue emang bisa ngejar dalam waktu yang emang gue targetin, ataukah emang nanti terbengkalai semuanya tuh gara-gara pandemi ini. Tadi gue pengennya habis kuliah ini gue langsung dapat kerja, langsung kayak ngelamar kerja di bagian sales marketing segala macam. Oh, mimpi lu di bagian situ ya? Iya, kalau nah, misalkan- ketika ada 1-2 kondisi di mana mimpi lu harus ke-pending or even worse, cancel. Nah, apa yang lu lakuin lu biar bisa overcome itu? Tadi gue sempet mikir kayak gini sih, gue bakal kerja dulu 2-3 tahun. Setelah itu, atau mungkin setelah beberapa tahun gue ngejalanin kerja tersebut, dan gue bakal ngejalanin bisnis mama gue itu. Gue bakal ngembangin lagi sih, gue bakal terlibat penuh dalam situ. Nah tapi worst case nya kalau misalkan gue emang gak bisa kerja di tempat yang gue pengen, misalkan 2-3 tahun itu,
ya gue bakal tetap jalanin sehabis mau gue dulu sih sebenarnya. Gue bakal ngembangin segimana gue bisanya semaksimal mungkin. Toh apa yang kita kerjain seminimal mungkin itu gue yakin itu nggak bakal ngehianatin hasil sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Usaha ya. Ya usaha, yang penting usaha dulu deh, coba jalanin aja dulu. Karena hal-hal kecil yang kita jalanin, kita nggak bakal tahu kedepannya bakal sebesar apa yang gue yakinin sih kayak gitu. Nah, setelah kuliah ini, kan dulu tuh kan orang tua lu berharap lu tuh, yaudah gue punya biaya segini, lu kuliahlah yang bener. Kita selalu diajarin belajar. Ya. Karena orang tua kita juga kan, udah lu gak usah ambil pusing yang lain, gue biayain, gue kasih uang jajan, lu gak usah nyari, lu kuliah jalannya yang bener. Mostly orang-orang kayak gitu soalnya. Ya, mostly kebanyakan kayak gitu kan. Nah, lu udah lulus nih, kan itu semua otomatis ya dicabut, bukan artinya dicabut sih, maksudnya ya udah emang tanggung jawab orang tua tuh sampai situ, kasarnya ya kan. Nah, dan kita juga tidak bergantung lagi dengan orang tua kan, dan juga yang lu bilang itu Sebenarnya kok kuliah sendiri sih gue sih nggak seneng ada kata-kata belajar tapi hantem. hantem apa? Kadang juga kalau kita kuliah sebenarnya sih belum tentu kita di dalam kelas tapi belajar gitu ya nggak sih. Oh, iya. Tapi coba jalanin aja dulu. Gue ngerasain banget sih dimana misalkan gue udah nganggap diri gue lulus nih, gue bisa ngasih apa ya ke orang tua gue selama 4 tahun yang emang udah kerja keras yang buat supaya gue bisa kuliah di tempat yang emang kesannya agak lumayan mulai bergengsi gitu tempatnya. Nah, semaksimal apa sih gue bisa ngasih ke orang tua. Nah, gue sempat insecure di situ sih sebenarnya. Apalagi tambah kadang impian gue nggak sejalan kayak yang tadi gue bilang pas lagi udah gue rencanain segala macam, tiba-tiba ada pandemi kan nggak tahu juga ya maksudnya. Tapi yang gue yakinin dalam hidup gue sih, gue tetap jalanin aja tuh, tetap straightforward, lurus aja, dan gue bakal usaha sedemikian mungkin sih yang kayak gitu aja. Intinya per hari itu kita ngelakuin sesuatu aja, kayak contoh gue di sini gue belajar buat lebih bisa ngomong lagi, bisa berpendapat lagi yang kayak gitu sih. Jadi gue Self improvement lah ya. iya betul banget per harinya kayak gitu. Ya, jadi kuliah itu emang kita nggak bisa bohong lah, asik kan. Kita berkomunikasi dengan banyak orang, berrelasi gitu kan, terus sama dosen juga kan, bisa ketawa-tawa ini, belajar ini itu kan, mendapatkan hal yang baru. Ya despite of lu kuliah bener apa nggak bener ya. Nah, Dapat ayam. nah di situ ketika lu lulus, semuanya terasa kosong dan hampa. Ngerti nggak sih? Dan kehampaan itu membuat lu menjadi bingung dan insecure. Lu mau ngapain sih selanjutnya? Dan ketika Di tahap berjalan, itu ya. lu pasti mendapat saran kan dari orang tua. Lu harus kerja, lu harus ini, lu harus itu. Belum lagi saudara-saudara kalau lu sinja atau lu misalkan ya viewer kita ya Idul Fitri, Kayak gue Lebaran. melepaskan kecinaan gue. Ya. Nah kayak gitu kan ada 1-2 orang yang notabene lebih tahu dari lu gitu. Kayak kasarnya adalah Sifu. iya betul. Yang menggurui lu, yang notabene sebenarnya lu yang lebih tahu gitu, bukan mereka. Jadi kadang Dan lu nasihat yang jalanin gitu. Nah, nasihat orang tua tuh kadang nggak relevan dan jadi bising gitu. Nah, itu gimana sih? Kadang orang pasti kayak gitu ya. Ada aja yang komen gitu. Nah, itu gimana sih cara lu overcome biar lu at least apaan sih lu gitu. Dan gua tuh gini dan gua harus buktiin. Nah, gitu menurut lu gimana? Bener banget sih. Seenggaknya kalau lagi ada saudara telepon gue udah paling males sih, seenggaknya agak ngangkatnya agak males ya. Terlepas dari gimana udah kuliah, udah beres ya, mau gawe di mana? Iya. Wah, kerja. itu gue bingung banget sih. Gue bingung banget jujur, dan soalnya gue lagi nyari, emang gue udah bikin CV segala macam, tapi tiba-tiba kayak gini, jadi gue bingung jawabnya kayak gimana juga kan. Mau gawe di mana ya, nanti gini-gini. Stop gitu ya kalau bisa. Jadi kita ngefilter aja apa yang bisa menjatuhkan semangat kita nggak ambil. Tapi emang yang apa yang relevan dan bisa ngebangun, jadi ngebakar semangat kita atau memompa semangat kita, ya kita ambil sih sebenarnya kayak gitu. Tapi emang ngomong sih lebih gampang, tapi buat ngejalanin emang susah. Tapi ya terlepas dari itu, perlahan-lahan kita bakal bisa sih sebenarnya kayak gitu. Walaupun gue juga sempat pasti down lagi kok ditanya kayak gitu ya, tapi gue lebih manage aja down gue. Udahlah, ngapain gue down banget. Awal sih emang gue bakal waktu itu sempat down banget ya ditanya kayak gitu, berkenaan tentang mimpi gue, kerjaan gue, segala macam. Apalagi pas nanti misalkan kita ngejalanin mungkin mimpi kita, kerjaan kita, nanti bakal ditanyain pertanyaan yang lain. Kapan sih mau nikah? Ya, kayak gitu-gitu. Sedangkan buat masalah ekonomi sendiri aja kita susi. Apa itu susi? Susah. Iya. Susi.
Nah susah yang kayak gitu sih lepas dari itu semua, makanya gue lebih kayak bener sih yang baca buku self improvement gitu, gue lebih banyak dapat sesuatu yang bisa gue ambil gitu seenggaknya. Kadang kita udah tahu tapi kita lebih ke brainstorming aja sebenarnya kayak gitu ya dengan baca buku itu, jadi kita lebih paham buat memanage nasihat-nasihat yang kayak gitu sih sebenarnya, berubah mindset kita. Nah kita masuk bagian terakhir nih, kan banyak juga dari antara viewers kita ini kan, ada juga orang tuanya tuh lebih strict gitu, lebih ya lu harus kayak gini ya klasik parenting gitulah, dan mereka juga menggunakan metode-metode yang jadul sih, ngerti nggak sih lu? Ya. Metode-metode yang menurut mereka efektif, tapi padahal pada kenyataannya anaknya yang jalan itu nggak suka. Nah ada nggak sih pesan-pesan lu kepada viewers kita yang nonton? Buat yang punya orang tua aja kan. Buat yang punya orang tua maupun tidak punya orang tua ya. Oh iya. Sakit buat yang nggak punya dan punya. Buat viewers semua, kita tuh nggak sendiri. Gue tetap kadang ngerasain kayak gitu, tapi gue berusaha kayak mengajak, kan kalau di rumah gue sendiri lebih sering sama waktu sama mama gue. Ya. Nah kan papa juga ngerantau. Jadi lu nggak sendiri di rumahnya? Kadang gue sendiri kalau lagi emang mau menyendiri. Oh. Antem. Tapi gue berusaha kayak gini sih, lebih berani, maksudnya jujur sama orang tua gue sendiri. Jujur ke orang tua penting ya. Iya, Komunikasi. mah boleh nggak deep talk segala macam. Jangan pillow talk ya, kalian salah. Lebih jujur pada orang tua kalian sendiri sebenarnya. Mah boleh nggak deep talk, gue pengen jujur segala macam nih. Gue emang kayak down banget dan gue emang butuh nasihat dari orang tua gue sendiri. Tapi mungkin nasihat orang tua gue nggak ngejawab apa yang gue pengenin, tapi seenggaknya gue bisa kasih lebih tenang karena orang tua care sama gue. Oke. Kayak gitu. Dan juga orang tua mengerti gitu kan, kita Iya. lagi merasa apa sih gitu. Iya betul banget. Jadi orang tua kita juga bisa ngerti, lebih memfilter nasihat-nasihat yang ditujuin kepada kita. Terbuka. Intinya sih jujur sama diri kita sendiri sama orang lain. Oke, mantap. Ada pesan-pesan ini kan buat viewer nih. Buat kita lah yang punya channelnya. Buat antara lah. Buat antara lah Jauh-jauh. gitu. Pempek aja lu promosi. Ayo. Oh iya. Tapi sempat gue makan pempek itu emang enak banget sih. Emang enak. Jadi buat kalian sendiri mungkin yang lagi berusaha membuat konten, tetap jalanin aja dulu, walaupun mungkin terlepas aja viewers kalian udah banyak, mungkin ada kata-kata negatif yang muncul dari orang lain, tapi tetap gue yakin sih bakal ada yang mensupport kalian juga. Pasti ada pro kontra sebenarnya. Nah tapi, dan gue yakinin satu hal, tetap jalanin hal kecil, karena hal kecil tersebut kita nggak bakal tahu kapan meledaknya kayak gitu sih. Oke. Jadi gini, ini tuh topik ini soal kuliah, insekuritas itu juga nyangkut ke namanya arogansi, relasi, dan eksistensi, dan itu kebetulan ada di video kita juga, nonton-nonton, check out juga. Ada orang ini, mana Del? Sini Del. Halo, ada orang ini. Nah, ada orang ini juga. Jadi lu tonton, itu arogansi, relasi sama eksistensi itu penting banget karena nyangkut hal-hal yang mungkin bikin lo insecure juga. Nah, dari situ lu bisa ngambil referensi dan disambungin ke video kita yang ke-11 ini. Betul, ya. Terus semangat, tetap nonton terus. Dan kita juga ada di chatroom di TKI. Makanya rada berisik karena ini tempat orang jalan. Betul. Ya lu main-main ke sini buat daerah-daerah TKI, ini tempatnya ya chill juga, ya biasa aja lah. Enak Tapi banget. TKI itu banyak jajanan Iya. karena TKI itu harga mati ya. harga mati. Oke, thank you banget ya waktunya. Thank you. Makasih banget udah menjadi orang yang luar biasa, Luar biasa. Di antara orang viewer kita yang biasa-biasa aja. menginspirasi kalian yang biasa-biasa aja. Semoga kalian menjadi salah satu dari mereka, jadilah luar biasa, terbuka, overcome semua keburukan yang terjadi dalam hidup kalian. Stay positif, Kalian nggak sendiri, antara bersama kalian. Oke? mulai aja dulu dari antara kita. Bye-bye.